Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sesuai jadwal kita akan membahas soal etika keperawatan ya. Kemarin sudah saya jelaskan dan juga sudah saya berikan tugas. Sudah dikerjain belum? Sudah. Sudah ya. Sudah. Semua ya? Insya Allah. Oh ya. Berarti kita untuk soal pertama, ini saya bacakan terus nanti jawabannya coba dijelaskan. Soal yang pertama itu ada pasien laki-laki berusia 17 tahun datang dengan pos KLL. Pos KLL itu adalah pos kecelakaan lalu lintas. Keluhannya itu pusing, mual-mual, muntah lebih dari 5 kali. Riwayat pasien terjatuh di jalan setelah minum miras. Pasien datang hanya ditemani warga setempat. Untuk saat ini pasien dalam keadaan sadar dan dapat diajak komunikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Menanyakan kondisi pasien terlebih dahulu. Lalu jawabannya aja coba dipaparin aja, nggak apa-apa. jawabannya ini menanyakan kondisi ya. Menanyakan kondisi itu dengan cara bagaimana kondisinya, apakah masih ingat kejadian sebelumnya seperti itu. Caranya, kan di sini Cara kita mau nilai etikanya gimana. Caranya itu dengan kita di sini tadi Tahu nggak poinnya di sini yang mengandung etikanya gimana? Paham nggak? belum paham. Di sini yang mengandung etika yang nanti kita harus edukasi lebih itu di garis bawahi karena kasusnya apa? Kasusnya kecelakaan lalu lintas. Itu poinnya kah? Ini pasiennya cuma mual-mual, pusing, muntah lebih dari 5 kali. Nah, muntahnya karena apa? Dia bisa kecelakaan itu karena apa? Ini karena minum miras. Poinnya kan di situ. Ya. Oh ya, paham sampai sini? Mm-mm. Kalau udah tahu poinnya, berarti cara kita mengedukasi pasien atau menanyakan terkait identitasnya gimana? Kan kita pertama udah nanya kondisi. Kalau kita nanya kondisi kan biasanya tetap kayak pengkajian biasa karena pasiennya juga mengalaminya nggak ada luka yang terlalu emergensi. Mm-mm. Nah, yang kedua itu kan kita udah tahu poinnya di mana dia bisa kecelakaan karena apa, kondisinya seperti apa kita udah tahu nih. Nah, selanjutnya kan kita pasti butuh data pasien ini untuk biar kita bisa melanjutkan pemeriksaan selanjutnya itu gimana caranya? Eh, menanyakan Kemarin saya udah memberi contoh lebih dari 3, sama ya menanyakan penanggung jawab. caranya. Caranya dengan bertanya apakah ada keluarga yang bisa dihubungi, Hmm? Terus, seperti itu. Jika misal gini, pasiennya ini kan datangnya karena warga setempat yang harus ditanyain ke pasiennya langsung apa langsung ke warga? ke pasiennya langsung, Pasiennya langsung ya. Pasiennya ini habis minum miras loh. Setelah orang minum miras itu ada tingkat kesadarannya nggak? tidak ada. Tapi kan di Jadi sini nanyanya ke siapa dulu? keluarga,
Jadi gini, kalau ada kasus kayak gini, walaupun pasiennya itu bisa diajak komunikasi dengan baik, tapi kita pasti perlu waktu dan perlu proses untuk menanyakan, mengkaji kesadarannya pasien. Jadi kita harus menanyakan kronologis terlebih dahulu dengan yang mengantar siapa. Misal yang nganter, kita tanyain dulu kronologisnya di tempatnya tuh gimana, di tempat kecelakaannya tuh kayak apa. Nah, nanti kalau udah dijelasin sama keluarganya, sama yang mengantar tentang kondisinya pasien, tadi cuma sebagai saksi lihatnya cuma kayak gini, misal contoh warganya, tadi nggak tahu Mbak tiba-tiba ada yang kecelakaan dihentikan warga suruh nganter ke rumah sakit, saya nggak tahu gitu. Kayak gitu contoh. Nah, terus baru nanti kita bisa ke pasien, kita tanya dulu, Mas, udah sadar Mas tadi jatuhnya ingat gitu. Ya seperti yang pengajian awal tadi udah benar. Terus kita tanya, terus tadi eh, perginya sama siapa gitu kan? Kan masih 17 tahun juga, punya SIM apa enggak? Kan untuk kelanjutan administrasinya dia bisa menggunakan eh, BPJS atau tidak gitu. Hmm, Kalau udah ditanya terkait dengan kondisi dan sebagainya, kita baru bisa nanya, tadi perginya sama siapa, ingat kejadiannya enggak, mau kemana, kayak gitu. Terus ini ada nomor keluarga yang bisa dihubungin, itu tadi udah benar. Nah, cara menanyakannya ke pasien gimana? cara menanyakan Penanggung jawab yang bisa dihubungin tadi, cara nanyainnya gimana? Kan pasiennya ini ada biasanya pasien-pasien kayak gini tuh nggak mau keluarganya tahu gitu. Jadi biasanya cuma kayak udah Mbak nanti saya urus sendiri aja biasanya. Tapi kita kan harus berusaha dulu biar misal ada keluarga yang bisa dihubungi kan misal ada apa-apa atau ada kasus nanti sampai ke kantor polisi kan ada penanggung jawab 17 tahun itu kan eh, masih di ambang batas tengah-tengah ya, belum belum dewasa. Jadi kan tetap masih tanggungan orang tua. ya, Cara nanyainnya gimana? Contoh kayak kasus kemarin aja yang kita minta buku nikah, contohnya kayak gitu. ini langsung menanyakan gitu ya. Iya, cara nanyainnya gimana? Cara menanyakan mungkin Kan di sini kita eh, mau menanamkan etika kita menghadapi pasien walaupun pasien itu melakukan kesalahan. Tapi kan kita sebagai pelayanan, kita lebih fokus ke pemeriksaan pasien. Kayak kasus yang kemarin ini hampir sama. Cara nanyainnya aja, kayak biar kita bisa dapat penanggung jawabnya gimana, tanpa menyinggung pasien. maaf, maaf Mas, apakah ada keluarga yang bisa kami hubungi Hmm. untuk memberitahu tentang kondisi sampean kira? Aduh Mbak, aku mau sendiri aja deh, nggak usah deh, apa keluargaku, nggak usah deh, aku mau urus sendiri aja. Misal jawabannya kayak gitu, kamu harus gimana? Kalau kamu bilangnya kayak gitu, biasanya nanti pasiennya akan jawabnya kayak gitu. Jadi harus menggunakan yang lebih apa itu ya, dicatat boleh. Jawabannya adalah kayak gini contoh. Mohon maaf Mas, ini karena kita mau mendata tentang identitas Mas, ada KTP atau SIM, gitu. Kan 17 tahun biasanya ada yang udah punya KTP sama SIM. Nanti kalau kita udah punya udah megang KTP-nya gitu. Ini saya daftarkan sendiri atau ada nomor keluarga atau ada rekan yang bisa untuk mengurus pendaftaran Mas gitu. Atau mau kita bantu dari sini. Nanti kalau Masnya bilang, ya Mbak dibantu dari sini aja. Biasanya kan ini pasien masuknya dari IGD ya.
dibantu dari IGD aja. Oh ya udah kita daftarin ya Mas. Setelah kita udah daftarin, kita nanya alamatnya. Mas ini alamatnya sesuai ya yang sama yang di sini. Gitu. Mas tinggal di rumah sama siapa? Tadi mau kemana? Kayak gitu. Terus eh, ini semisal nanti terkait kondisi Mas yang harus kita jelaskan tapi Mas belum ada walinya, ini sesuai dengan aturan rumah sakit kami, ini harus ada walinya Mas, nggak bisa diurus sendiri oleh pasien, karena ini kan kasusnya kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan itu biasanya nanti akan ada pelaporan dari Polsek Mas. Nah, ini harus ada walinya untuk biar memper intinya mempercepat prosesnya kayak gitu dan juga mempermudah. Nah, kalau kita kasih pemahaman seperti itu anak 17 tahun baru bisa oh iya kayak gitu. Nanti pasti dia pasti oh iya Mbak, berarti nggak bisa diurus sendiri. Nggak bisa Mas, soalnya ini nanti pasti akan ada polisi juga yang ke sini untuk menanyakan terkait kronologis dan sebagainya dan juga kendaraan biasanya Mas terkait kendaraan berarti ada nomor keluarga yang bisa dihubungin atau rekannya mungkin gitu. Pasti kalau udah kita kasih tahu cara karena kayak gitu nanti pasti dia mau sih. Jadi nggak bisa kita langsung nanyain langsung gitu nggak bisa. Pasti pasiennya menolak. Karena kan dia minum minuman miras itu biasanya keluarganya nggak tahu. Paham sampai sini? Sedikit paham. Ngerti ya. Jadi di sini kita cuma mau mengambil nilai etikanya aja. Jadi nilai etikanya itu adalah cara kita berkomunikasi ke pasiennya itu kayak gimana. Jadi kan kita ada komunikasi terapeutik. Nah, kita terapkannya kayak gimana. Paham? Ini Sedikit. harus perlu latihan sih sebenarnya karena kalau edukasi tentang tentang komunikasi terapeutik kayak gitu nanti sebenarnya bisa seiring berjalannya waktu pasti kita banyak belajar dari situ. Karena ini tuh biasanya nilai-nilai itu tuh harus diterapkan ketika kita sudah di lapangan. Iya. Jadi, yang penting itu poinnya adalah kita tahu di mana masalah utamanya, penanganannya seperti apa, cara kita menjelaskan seperti apa, cara kita mencari data itu seperti apa. Paham ya? Insya Allah. Nah, kalau paham, coba diterapin di soal nomor 2. Saya yakin jawabannya pasti belum runtun, belum seperti pasti nanti jawabannya masih sama seperti soal nomor 1 kan. Saya tunggu 5 menit mungkin, coba dikerjakan soal nomor 2 sesuai dengan yang sudah saya contohkan. Ya, karena saya yakin pasti jawabannya masih morat-marit ya kan. Sama seperti tadi. Ya, coba dijelaskan. Saya tunggu ini jam 25 ya. Saya tunggu 5 menit, berarti 19.30 ya. Coba dikerjakan dulu. Ditelaah masalahnya gimana, cara penyelesaiannya seperti apa. Hmm. Nan- Ya, soalnya nanti kalau saya tuntun terus, nanti saya nggak bisa tahu nih Saya yang nanti. nanti saya nggak bisa tahu nggak pahamnya itu gimana gitu. Jadi, makanya tadi saya bantu yang soal nomor 1, coba dikerjakan soal nomor 2, saya tunggu sampai 19.30, cukup 5 menit Insya Allah. atau 3 menit, Hmm. ya udah 5 menit ya, sampai 19.30, coba dikerjakan dulu. Ya.
5 menit ya. Dah, bisa? Masih Harus banyak begini. latihan soal sih kalau kayak gini tuh, biar terbiasa. Udah ada jawabannya kan ya. Minimal tahu lah eh, cara menjelaskannya gimana, tahu poinnya gimana kan. Coba dijelasin dulu pelan-pelan. Untuk soal yang nomor 2 ini poinnya ada di keracunan makanan. Benar. Ya, poinnya ada di keracunan makanan dan pasien itu datang sendirian. Mm-mm. Pasien tinggal bersama Emang, bapak dan ibu. emang saya ada bilang pasien datang sendiri? Enggak, Berarti bukan ya. Benar, poin pertama pasiennya keracunan. Yang kedua, yang kedua pasien datang dengan keluhan muntah lebih dari 10 kali dan pusing juga lemas. mm, saya Tuh, tanya dulu. Poinnya di sini masalahnya yang harus kita cari tahu itu apanya? tentang keracunan makanan. Hmm, Tentang keracunan, makanya kenapa? Yang harus kita cari tahu apanya? Yang kita harus cari tahu sebelum sakit beliau makan apa. Itu, Hmm, makanan Benar. apa. Nah, Cara contoh aja langsung eh, diterapin. Caranya kalau misal pasien ini sekarang ada di depannya Mbak Iva, terus sekarang Mbak Iva lagi ngaji pasiennya. Coba, langkah pertama apa? langkah pertama, maaf Bu, sebentar. Oh, ya. Maaf Bu. Ya. Jadi tadi cara mengkaji ya. Iya nih pasiennya nih ada di depannya Mbak sekarang. Pertanyaan pertama gimana sampai selesai? Coba. Apa? Semua itu perlu belajar. Kalau nggak gitu nanti kita tetap akan bingung. Mungkin habis ini tentang materi ini nanti tak kasih soal lagi. Tapi nanti kita bahas bareng sama soal yang materi pertama besok di penutupan. Sekarang terapin dulu apa yang sudah saya terangkan kemarin dan yang tadi. Coba. Biar saya tahu nih nggak pahamnya di mana. Kita kita kan menanyakan tentang makanan itu dulu ya. Mm. Cara menanyakan mm, langsung aja pura-puranya saya pasiennya nih. Mm-mm. Terus coba gimana? Maaf Kak, kalau boleh tahu
sebelum sampean merasakan sakit, Tidak sampai boleh menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pasien. Jadi kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia harus bahasa Indonesia full. uh, maaf Mbak kalau boleh tahu Perkenalan diri dulu mungkin. perkenalan dulu ya. Gini. Intinya pasiennya ini kan keracunan. Dia tinggalnya itu bukan dengan orang tuanya. Iya. Kan sensitifnya di situ. Jadi kita harus mengkaji pasien. Maksudnya keracunannya itu memang karena alergi, apa memang ada kesengajaan. Kayak gitu. Jadi poinnya di situ. Poinnya di situ. Jadi mungkin yang pertama, misalnya ada kasus kayak gini yang harus kita kaji. Itu kan poin utamanya di situ. Jadi udah tahu ya, yang harus kita hati-hati dalam bertanya itu perihal poin itu. Jadi misal pasien datang, selamat siang, Bu, mohon maaf, saya perawat jaga pada hari ini. Saya akan menanyakan terkait kondisi Ibu. Eh, ini Ibu tadi yang dikeluhkan apa ya? Terus ibunya kan udah bilang muntah-muntah lebih dari terus lemas, terus baik Ibu, kalau untuk lebih jelasnya, apakah Ibu bersedia dilakukan cek laboratorium? Nanti ibunya akan menjawab, iya Mbak nggak apa-apa misalnya. Iya Mbak nggak apa-apa biar lebih jelas aja gitu. Nah misalnya, mohon maaf, misal hasilnya udah jadi ya. Mohon maaf Ibu, ini hasilnya udah jadi, hasil labnya udah jadi. Saya jelaskan ya Ibu, ini Ibu mengalami keracunan makan. Nah, apakah sebelumnya Ibu punya riwayat alergi makanan? Nanti kalau ibunya bilang, oh enggak Mbak, saya enggak alergi makanan sama sekali. Nah, terakhir Ibu makan apa ya? Di mana? Gitu. Terkait makan apa, di mana? Terus setelah, oh iya saya tadi di rumah Mbak, habis makan makan ikan. Oh ikan. Ikannya itu beli sendiri apa masak sendiri ya Bu? Maksudnya beli apa masak? Nanti pasiennya akan itu. Ini yang masak tadi masak sendiri. Jadi terus kita kasih itu. Ikannya itu memang basi atau memang bagaimana. Nah, Ibu ke sini sama siapa? Ada wali yang bisa dihubungi mungkin. Oh, tadi saya diantar. Ini paman saya, sekarang paman saya ada di parkiran. Nah, bisa dipanggil untuk masuk mungkin. Terus setelah misalnya setelah masuk terus mohon maaf Pak, ini kami jelaskan terkait kondisi ibunya ya. Ibunya ini mengalami keracunan makanan. Nah, apakah selain ibu tadi ada yang makan makanan yang sama dan mengeluhkan hal yang sama misalnya? Kalau yang makan semuanya kok yang mengeluh cuma satu kan berarti memang ada kelainan. Tapi kalau semuanya keracunan kan memang dari makanan tersebut kayak gitu. Jadi kita harus bisa anamnesis untuk membedakan kasusnya itu karena apa? Karena nanti kalau itu untuk penegakan diagnosa dan juga hmm, menindaklanjuti terkait dengan pengobatan. Sampai ini jelas? Belum. Jelas? Belum jelas. Jadi gini, gampangnya gini, kamu harus tahu poinnya, kamu harus tahu cara menyampaikan cara menanyakan kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak kayak gini kasus-kasus kayak gini itu penerapan etikanya itu dari kebiasaan kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Cara kita bertanya kepada orang yang lebih tua sama teman saya kan pasti beda. Jadi kita harus pintar mengolah kata, gimana kita bisa menanyakan tanpa menyinggung pasien, menjelaskan dengan rinci secara menyeluruh, tapi tidak membuat pasiennya bingung. Itu ya. Tapi ada gambaran? Ada sedikit gambaran. Ada gambaran ya?
Iya, sedikit ada gambaran. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih poinnya apa, poinnya apa, yang harus kita tanyakan itu apa, cara kita menanyakannya itu bagaimana. Ini baru tak kasih kasus yang kita penanganan ke pasien ya, belum ke teman sejawat, belum ke keluarga pasien. Jadi ini baru ke pasien aja. Nanti masih ada lagi. Sebenarnya simpel, cuman butuh pemahaman yang Ya, kayak gini tuh perlu latihan. Tapi kadang kita ngomong aja di kaca sendiri gitu. Anggap aja kaca itu pasien kita. Latihannya kayak gitu. Harus pintar ngolah kata. aduh, Coba soal yang nomor 3 ya, jelasin ya. Langsung aja nggak usah dicatat. Coba sendiri, ini tak lepas, bener-bener tak lepas. Mau tahu aku sampai mana? Maksudnya nggak pahamnya di mana? Masih bingung cara ngomongnya, apa masih bingung di cara menentukan poinnya? Kayaknya kalau menentukan poinnya tuh udah bisa. Tadi aja udah tahu kayak gini, kayak gini. Cuma mungkin nerapinya yang masih bingung. iya dari pengolahan kata sama penyampaian itu yang masih bingung. Coba tak kasih soal nomor 3. Soal nomor 3 ini poinnya apa coba? Sebentar. Ini ada 2 poin masalah di sini. Q1 P0 A0 itu kan artinya kehamilan pertama. Ya, Mm, kehamilan pertama. Belum mengalami keguguran atau lahiran atau persalinan. mm. Poinnya ada 2 yang mengarah ke komunikasi kita yang agak sensitif dan itu harus yang kita pelajari. Apa poinnya? Poinnya ini, Ini kasus ini tuh kayaknya pasiennya kenapa sih? pasiennya tuh mengalami Mengalami apa? mengalami mual, Mual. lemas. Yakin Ya, masalah utamanya mual? masalah utamanya ini keluar cairan dari vagina itu. Berarti pasien ini mengalami? Keluar cairan dari vagina, Iya, berarti pasien ini mengalami apa? keguguran. Iya, Benar. Nah, iya, benar. Terus, poin mengalami. keduanya, Poin keduanya, Waalaikumsalam. Poin keduanya di ini kehamilan pertama di satu salah, pen, bukan ya? salah. Salah. Dan poin keduanya itu, pasien datang sama siapa? Sama rekan kerjanya. Jadi cara penyelesaiannya gimana? Cara penyelesaiannya ini agak sedikit rumit guys. Hmm, hmm.
Mas, besok tuh kegiatannya sehari-hari apa? Masih sekolah enggak kan? Udah lulus kan? Udah lulus. Maksudnya kalau misalnya nanti tak kasih soal agak banyak, apa gitu kan? Iya, sambil kerja juga. Kegiatannya ngapain biasanya? Sambil kerja juga soalnya. Oh, udah kerja di mana? Eh, bantu aja. Bantu bantu dokter. Oh, di klinik. Di praktik pribadi. Loh, berarti udah ketemu pasien langsung dong. Iya, sudah. Nah, nah, kalau kayak gini kan akan lebih mudah. Nah, berarti udah bisa harusnya cara aplikasi ke pasiennya. Tapi itu Kan kalau udah yang ini jarang berbicara. lebih ke tindakan. Iya, Kliniknya itu berarti di polinya. Apa di bagian apa? kalau aku di ini apa kayak ngasistenin ngambilin obat-obat aja gitu. Hmm, berarti nggak ikut. Tapi kan melihat, mendengar dokter anamnesa, pengkajian gitu kan? Iya, Nah, berarti harusnya bisa. Iya kan? Kan setiap hari mendengar dokter ngobrol ke pasien, nggak mungkin dokter akan menggunakan penyelesaian dan bahasa yang tidak dimengerti. Berarti kan iya. setiap hari sebenarnya sudah mengerti secara langsung malahan. Cuman dari bahasanya itu sudah berbeda gitu loh Bu. Jadi itu agak sedikit bingung. Oh, bahasa yang digunakan dokternya ke pasiennya. Iya, Ini berarti yang ketiga ini kan tadi keguguran, sama yang nganter kok bukan suaminya. Jadi pengkajian yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ini padahal kasusnya kan kegawat daruratan, kita harus memberitahu suaminya, bukan ke rekan kerjanya. Ini nanti menjadi kasus dilema. hmm, Ini kasus dilema yang harus kita lakukan. Sedangkan kita harus kuret, melakukan tindakan kuret secara cepat. Tapi di sisi lain kok yang nganter bukan suaminya. Kita kan butuh data yang jelas kalau terkait kehamilan. Gimana? Kalau klinik itu malah kasusnya macam-macam loh. Banyak. di sini cuma praktik pribadi sih. Jadi itu Loh, dokter praktek pribadi itu malah warga sekitar. Kalau yang datang kasusnya pasti lebih dari 5 dalam sehari. iya. Dengan yang berbeda-beda, ya kan? Mm-mm. Kalau kalau kayak gitu setiap hari udah tahu, wah kayak gini doang. Ayo, bisa. Terus setiap hari udah denger kok, udah lihat secara langsung. Iya, tapi susah. Ini udah ada poinnya loh, tinggal kita terapin aja. Tak tanya, kalau kayak gitu kita tindakan dulu atau kita minta data dulu. Kita minta data dulu. Emergency loh. Tapi kalau melakukan tindakan, berarti tindakan dulu. Tindakan dulu penanggung jawabnya siapa? Ya itu. Kalau kasus kayak gini, yang pertama kali kita mintain apa? Yang kita mintanya. Orang hamil itu kalau check up kehamilan bawa. Bawa Kemarin buku. udah saya bilang. Iya, bawa buku. Kalau di sini ngomongnya buku pink. Nah, buku KIA ya namanya. KIA. Jangan bilang buku pink lagi, namanya buku KIA. Ya,
Nah, kita minta buku itu, kan jelas itu tertera pemeriksaan lengkapnya, prenatalnya, kan? Nah, kalau udah kita mintain itu, otomatis ada buku nikah. Kalau udah punya buku KIA, berarti punya buku nikah harus biasanya. Jadi kunci orang hamil itu adalah di buku KIA. Buku KIA. Terus habis itu nanti kita minta dulu itu. Kalau udah ada, baru kita menanyakan buku nikah. Kalau memang udah ada juga, baru kita kan bisa aja ini yang nganter rekan kerjanya karena tadi eh, pas kerja tiba-tiba langsung keguguran di tempat kerja kan bisa aja. Nah nanti habis itu kita kaji dulu. Hmm, kita hubungin keluarganya. Kalau keluarganya udah sampai, baru kita jelaskan ke ibunya sama keluarganya. Nah rekannya ini tuh dia nggak perlu tahu tentang kondisi pasien. Jadi jangan diterangkan di depan rekannya. Setelah sudah selesai semua, baru nanti eh, keluarganya datang, kan kita butuh info consent untuk tanda tangan persetujuan tindakan. Nah, itu baru nanti kita minta tanda tangan. Untuk sementara kita lakukan tindakan yang memang tidak memberatkan untuk dipertanggungjawabkan. Misalnya kita kasih obat dulu atau kita infus dulu. Saya nggak akan menyelesaikan kasus nomor 3 ini. Saya mau Mbak Mbak siapa namanya Mbak Iva itu yang akan menyelesaikan kasus ketiga ini. Jadi saya kasih soal ini satu. Besok kan kita ganti materi ceritanya. Iya. Nah, saya mau soal nomor 3 ini besok kita bahas lagi. Cuma buat ya udah biar pemahaman aja. Untuk lebih pahamnya lagi nanti tak besok atau besok tuh aku masuk mungkin tanggal 17 ada tugas luar. Mungkin sebelum materi selanjutnya kayaknya habis itu kita dijeda deh waktunya ya kan? Ya, terakhir pertemuan hari Jumat. Besok kan, terus habis itu kan dijeda. Terus habis itu ketemu lagi kan? Iya, ketemu Saya lagi. ya, ya pas pas ketemu lagi itu nanti sebelum ketemu lagi itu nanti tak kasih mungkin 5 sampai 10 soal, entah saya nanti mau bikinnya berapa. Saya mau itu diselesaikan. Bu, Pak Suryono. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Duh. Assalamualaikum, Pak. Pak Suryono. Pak. Assalamualaikum. Halo, Pak. Ya, Pak halo, Suryono. ya. Ini Bu, Pipinnya tiba-tiba keluar. Oh ya, sebentar. Biar mungkin ada sinyalnya yang kurang bagus, jadi ditunggu dulu ya. Oke, baik, Pak. Oke, tunggu dulu ya. Iya, Pak.
Halo, dengar suara saya nggak? Halo, Ter- dengar Bu. Oh ya, terdengar, maaf monggo silakan. ya, maaf Kak, tadi jaringannya keputus. Ye, monggo, nggak apa-apa, lanjut. Ya, tadi terkait soal ya, terkait soalnya itu nanti yang nomor 3 itu coba diselesaikan dulu. Besok kita bahas lagi biar lebih paham lagi. Jadi tadi udah ada 2 soal. Saya minta 2 soal yang sudah saya terangkan tadi coba ditulis ulang dalam dalam uraian. Jadi kayak yang pertama ini poinnya apa, nanti cara penyelesaiannya seperti apa, kayak gitu. Yang tadi udah saya terangkan. Nah, coba itu nanti dibuat dalam tulisan. Sama yang kalau yang kasus ketiga ditulis nggak apa-apa, tapi itu besok kita bahas aja yang kasus ketiga buat selingan aja. Kan besok udah ganti materi. Nah, kalau untuk yang kasus 1, 2 itu coba dijabarkan apa yang tadi sudah saya jelaskan, dikirim saya besok sebelum jam 10. Sebelum jam 2 siang. Sebelum jam 2 siang. Nanti tak lihat, terus misalnya ada yang perlu dikoreksi, nanti tak koreksi, tak kirim Pak Suryono lagi, terus nanti dari Pak Suryono biar dikirim Mbak. Biar nanti dibenarkan lagi. Nah, kalau udah ada yang tahu salahnya di mana, nanti saya sudah betulkan, nanti coba itu dipahami lagi, kita belajar. Terus nanti kalau untuk terkait etika kebangsaan, nanti mungkin saya akan memberi soal lebih banyak daripada soal yang lain. Untuk latihan gitu ya. Untuk soal nomor 3-nya jangan lupa besok ini lagi dikerjakan dulu itu, dipahami betul. Poinnya tadi udah saya sebutkan secara garis besarnya. Coba itu nanti diaplikasikan seperti apa cara penyelesaiannya. Kan pasti di klinik udah sering juga menemukan kasus-kasus yang kayak gitu. Bisa ya? Insya Allah. Ada yang mau ditanya nggak? Insya Allah tidak. Yakin nggak mau ada yang ditanya ini? Nggak, nanyanya tuh karena bingung apa karena udah paham? Sebenarnya bingung. Belum terlalu Bingung kan? paham juga. Belum terlalu paham. Jadi gini, coba diulas dari soal yang pertama tadi. Kan pasiennya kecelakaan dan dia minum miras. Kan cara penyelesaiannya kan kayak tadi yang udah saya jabarkan secara lisannya. Sebenarnya komunikasi terapeutik itu diterapkan ketika membiasakan diri untuk lebih menata dalam berbicara terhadap orang lain. Nanti lama-lama jadi kebiasaan. Jadi kita tidak bisa menanyakan hal-hal yang mungkin menyinggung pasien secara gamblang. Jadi kita harus bisa menata, mengurangi kata-kata yang membingungkan untuk pasien. Gitu. Paham ya? Coba nanti dirangkai dulu di soal yang nomor pertama sama yang kedua. Kan tadi udah saya secara sudah saya kasih penjelasannya. Coba diterapkan dalam tulisan. Kan kalau dalam tulisan tuh kita masih bisa mikir ya, oh ya kalau kalimat kayak gini dibaca lagi. Oh kalau kalimat kayak gini kalau orang lain yang baca bingung nggak ya? Gitu nanti. Nanti pasti akan kayak gitu tuh karena perlu belajar langsung. Iya, sebenarnya harus praktek langsung. Iya, tapi kan udah di klinik. Kalau udah di klinik otomatis sudah praktek langsung dong. Ya kan? Kayak gitu. Iya, cuman lebih Yang banyak. soal nomor 3 coba diselesaikan ini ya. Kita bahas besok sambil kita mulai materi baru. Pak Suryono besok materinya apa ya? Saya lupa. Bentar.
Jadi Bu, nanti tuh kita menjabarkan seperti kita berbicara dengan pasiennya langsung gitu ya? Iya, saya mau SOAP-nya. Iya. Masih berbau etika juga, Mbak. Komunikasi keperawatan. Nah, cocok itu. Iya. Nah, itu besok kita belajar komunikasi terapeutik berarti ya. Nah, itu akan berkesinambungan dengan materi kita hari ini. Jadi, tolong dijabarkan yang soal pertama dan kedua nanti dikirim saya dulu. Nah, yang soal nomor 3 kita bahas besok sambil kita belajar materi baru. Nggak jauh-jauh dari ini sebenarnya nanti materinya. Ada yang mau ditanya? Apa mau mencoba dikerjakan dulu kita besok? Biar dikerjakan aja dulu, Mbak. Kalau perlu suruh ini aja, diminta untuk membuat video rekaman sehingga kita bisa melihat Oh iya, boleh gesturnya Pak. dia gitu loh. Tidak Mm-mm. bahasa tulis. Jadi dia ben Enggak, ya, maksud saya dia menuliskan itu adalah dengan menatap bahasa dulu. Kan biasanya ya, kalau kita nulis kan kita baca-baca lagi, ini kalau di orang yang baca bingung nggak nih? Nah, nanti setelah ya, itu boleh tuh habis udah yakin, bener. Kan itu soal satu kedua itu besok saya koreksi dulu. Nah, nanti kalau udah saya bener kan udah tertata itu. Nah, coba dibikin video. buat video suruh merekod sendiri itu loh pakai apa HP terus Mm-mm. Iya, pakai coba tripod ngomong nah gitu aja. ngomong di kaca nggak apa belajar kita itu saya dulu juga ngobrol di kaca kalau mau OSCE mau apa kayak gitu-gitu karena kita perlu kayak mau ujian praktek atau apa gitu kan perlu belajar kaca aja depan kaca tapi saya minta penataan bahasa kata dulu coba ditulis dalam tulisan nanti kalau dikirim saya benarkan misal ada yang kurang saya sih berdoanya semoga udah bener ya biar nggak ada yang kurang Amin. nah setelah itu nanti coba dibikin video penerapannya kayak gimana tuh. Jadi, oke Mbak Iva paham perintahnya? Paham. Paham. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Insya Allah enggak. Nggak ya. Jadi saya tunggu soalnya berarti sampai sebelum jam 2 ya. Iya, sebelum jam 2 Soalnya siang. besok sore itu saya mau ini. Mau nata BHP soalnya Pak tanggal 17 saya nggak ada jadwal ya Pak. Oke, sudah masuk setelah ini kan libur dulu. Iya. Soalnya tanggal 17 itu saya ada tugas luar. Jadi saya mau keluar kota dulu. Jadi memang kalau misalnya ada diundur. Tapi kalau emang nggak ada ya berarti sudah nggak apa-apa. Baik, baik. Itu ya. Kalau misalnya nanti memang kurang paham, ada yang mau ditanya lewat Pak Suryono, nggak apa-apa. Nanti biar dari Pak Suryono bisa nanya ke saya. Sampaikan ke jenengan. Ya. Iya. Oke, baik. Cukup? Kita akhiri dulu. Ini nggak ada yang mau ditanyakan, ya paham ya berarti ya tugasnya apa aja. Iya, Ngerti kan? ngerti. Ya, nanti kalau ada yang belum paham, coba ditanyakan lagi ya. Sampun, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pipin, Mbak Iva Oke, Pak. atas diklat hari ini masih di etika keperawatan. Besok sore kita masuk di komunikasinya. Jadi komunikasi Iya. sebenarnya kalau 2 hari ini lancar di komunikasi itu udah enak gitu ya. Cuman 2 hari ini kayaknya Iya, Pak. belum lancar Em, ya. entah itu karena grogi, entah karena bingung. Biasanya ada dua hal itu. Nah, ini salah benar ya. Benar. Nggak apa-apa, nggak usah grogi kan nggak ketemu langsung. Kalau kayak gitu malah perlu ketemu langsung apa gimana? Sebenarnya enak kalau langsung sih. Iya, soalnya kan Jadi kita takutnya. akhiri dulu aja Mbak Pipin. Saya mau Oh iya yasin. Pak, monggo. Ya sudah Ye. bisa. Ye, Ye. mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alhamdulillah. alamin. Sampai ketemu besok sore lagi ya. Iya Pak.
Jam 7 apa jam 8 besok sore? Nanti coba saya kabarin dulu Oke, jadwal saya itu baik. besok masuk apa, saya lupa Pak. Oh, oke, Oh oke. ya, Nanti kita tunggu iya, ya. Oke. iya Pak. Jadi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.